yang ada di NMAX tapi nggak ada di PCX ya, yaitu pada yang pertama adalah pada cara setirnya. Cara setir dari motor ini, cara starter maksudnya, itu hanya kiri saja. Itu agak ribet teman-teman. Jadi habis pegang HP harus masukkan HP baru gini. Kalau untuk NMAX kadang-kadang kita lihat map ya, lihat map masuk terus tinggal starter, lihat HP langsung bisa jalan. Kalau ini harus dimasukkan dulu atau ditaruh dulu HP-nya sehingga untuk starternya menjadi bisa gitu ya. Karena memang setir kiri saja atau tuas rem kiri saja dan itu nemen banget. Terus yang kedua, kekurang fleksibelan yang ada di ini di trip ya. Karena tripnya itu trip 1, trip 2-nya nggak ada, cuma 1 trip saja. Dan untuk setting-settingannya itu harus di sini dulu dan nggak begitu sering setting. AVG di perjalanan ini adalah 156 km, yaitu 43,0 teman-teman. Ini adalah perjalanan jauh pertama dan sebagai catatan untuk BBM yang Mas Bejo pakai ini adalah Pertamax Turbo. Jadi Pertamax Turbo dengan jarak yang akan Mas Bejo jelaskan di video ini, isinya atau average-nya adalah 43,0 km per liter. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang catatan perjalanan jauh pertama PCX 160. Jadi ini pertama kalinya Mas Bejo memakai PCX ini jalan jauh. Sebenarnya nggak seperti yang ada di awal video ya, yaitu 156. Karena 156 itu digabungkan dengan sisa pemakaian sedikit ya. Jadi nggak begitu tak nolkan. Mas Bejo hanya pengen ngetes di atas 100 km itu kilometernya berapa. Perjalanan yang Mas Bejo tempuh kemarin untuk perjalanan jauhnya itu sekitar 70. Yang nggak berhentinya itu 70. Terus kalau untuk berhenti, terus menggok dikit, terus mampir ke teman dan segala macam itu sekitar 20-an. Nah, jadi total dalam satu hari kemarin ya, Mas Bejo bicara kemarin karena ini di hari berikutnya itu adalah 90 km teman-teman, 90 km dan average-nya ya sekitar itu. Kemarin tak pakai itu ya di kilometer 50-an di average-nya atau di trip-nya itu 50-an itu 41,5-an. Terus habis itu setelah Mas Bejo pakai sekitar 90 lebih dikit ya, atau totalnya itu tadi 156, nah itu tak pakai secara average-nya itu meningkat ya atau bertambah yaitu 43 km per liter. Jadi nambah 2 km di AVG-nya. Nah, itu berarti perjalanan jauh membuktikan bahwa PCX itu lebih irit. Hal ini juga sama ya terjadi pada PCX. Jadi semakin jauh perjalanan itu semakin irit. Nah, itu. Jadi kalau untuk memperbandingkan itu seperti itu teman-teman yang bisa Mas Bejo jelaskan kepada kalian. Lalu Mas Bejo akan bicara tentang keluhan-keluhan yang ada di PCX ini. Nah, nanti yang terakhir kenyamanan. Tapi untuk awal kita bicara ke keluhan-keluhan dulu. Keluhan yang utama adalah saat Mas Bejo berada di saat kondisi jalan yang kurang well ya. Pertama, di jalan yang kurang well, ini shock breakernya sampai tak setting kemarin itu 2 kali. Tak setting 2 kali, tak empukin shock breakernya karena memang ini bukan bawaan yang itu ya, bukan bawaan yang ori atau yang dari pabrik. Ini kan tak ganti SS. Itu tak empukin kan ini ya, cara settingannya kan kalau ingin ngempukin kan diputar ke kiri sekitar 1 putaran. Jadi tak setting 1 putaran kurang well, terus tak ganti lagi 1 putaran kurang well. Nah itu agak sedikit di jalan yang geronjalannya atau lubang-lubangnya itu banyak, itu agak kurang nyaman teman-teman. Nah itu yang Mas Bejo rasakan ya. Mas Bejo nggak tahu ya kalau shock breaker yang orinya itu nanti
jatuhnya gimana. Cuman kalau Mas Bejo kemarin karena memang sengaja tak rasakan itu agak kurang well. Cuman setelah tak putar 2 kali atau tak setting di 2 putaran atau 2 kali settingan itu menjadi lebih nyaman teman-teman. Nah itu. Nah terus di jalan yang beraspal berlubang-lubang dan segala macam kan ada yang jalanannya itu macam-macam ya, ada yang beraspal, ada yang tanah dan segala macamnya. Kan Jember kali ini di kotanya Mas Bejo itu kan hujan ya, hujan, banyak lumpur dan segala macam. Kemarin itu banyak lumpur teman-teman, banyak lumpur, banyak kena air dan segala macam ya, cipratan. Lah itu secara rem belakang itu saat direm itu berbunyi. Nah itu jadi berbunyi, makanya Mas Bejo agak khawatir ya. Ini nggak pernah sama sekali Mas Bejo menemukan bunyi yang ada di NMAX. Nah kalau di PCX ini berbunyi kemarin, jadi kayak ada semacam kotoran atau apa nggak tahu ya. Intinya berbunyi dan itu ganggu banget. Nah, makanya langsung tak cuci kemarin. Kemarin tak cuci biasa, terus hari ini baru tak cuci mandi besar ya, yang ada di cucian tempat ibunya Mas Bejo ini atau rumah di ibunya Mas Bejo. Dan nggak Mas Bejo temukan lagi. Jadi kemarin mungkin ya terkena yang namanya lumpur dan segala macam. Cuman pastinya atau harusnya ya, harusnya kalau untuk motor entah kena lumpur dan segala macam, harusnya kan sudah ada itu ya, udah ada pelindung atau apa ya yang membuat motor ini nggak bunyi dan bikin khawatir itu sih. Jadi untuk rem belakang itu kayak bunyi nyet gitu untuk pengeremannya. Itu yang belakang. Terus ketidaknyamanannya apalagi Mas Bejo nggak ada sih, sebatas itu saja yang Mas Bejo rasakan. Jadi pada shock breaker depan sama pengeremannya. Shock breaker belakang cukup oke, cukup enak, secara handling nyaman ya untuk menggok-menggok dan segala macam, untuk manuver ringan dan segala macamnya itu cukup oke banget teman-teman. Cuman kalau untuk shock breaker itu lebih baik. Ini shock breakernya nggak tak rubah ya. Jadi shock breaker itu cukup keren lah, cukup keren, cukup enak yang Mas Bejo rasakan pada PCX ini. Jadi nggak ada keluhan pada bagian depannya. Kalau untuk keluhan yang utama banget yaitu pada bagian belakang, yaitu pada shock breaker bagian belakang dan pada yang namanya ngerem yang berbunyi itu. Terus kalau untuk keluhan yang ada di bawa-bawa dan segala macam, Mas Bejo kemarin nggak begitu bawa barang bawaan banyak ya, dan kondisi puasa juga. Jadi kalau puasa Mas Bejo nggak bawa tumbler karena memang nggak minum. Terus habis itu bawa barang bawaannya itu juga nggak begitu banyak. Jadi nggak ada masalah dengan itu yang Mas Bejo bahas tentang keluhan. Lalu yang terakhir Mas Bejo akan bicara tentang kelebihan dan keunggulan. Pastinya lebih banyak daripada keluhan itu sendiri teman-teman. Terus kita bicara tentang kelebihan ya atau keunggulan yang ada di PCX dalam perjalanan jauh Mas Bejo. Jadi Mas Bejo jujur aja surprise banget atau terkejut banget ya dengan apa yang ada di PCX ini. Jadi motor ini kan kemarin sudah tak tasbihkan ya di YouTube-nya Mas Bejo ini atau Ibu Jo Channel bahwa motor ini nyaman untuk sehari-hari. Kalau untuk NMAX itu tak pakai untuk perjalanan jauh. Nah Mas Bejo kan penasaran, tak pakai perjalanan jauh untuk PCX ini ternyata juga sama-sama nyaman. Jadi Mas Bejo tingginya 175, jadi secara tangan ya atau setirnya itu nggak begitu kenceng ya. Jadi agak gini, agak sedikit sporty, tangan lebih nekuk, terus lantainya itu luas banget teman-teman. Serius ini luas banget, lebih luas dari NMAX sih kalau menurut Mas Bejo ya. Lebih lega dan lebih fleksibel untuk kaki-kakinya, dan joknya pun juga sandaran yang ada di belakang sini ada semacam sandaran pantat, itu membuat kita sebagai pengendara itu agak ditahan loro boyoknya gitu lah. Jadi setirnya nyaman, kaki-kaki lega, dan pantat belakang itu ada penyangganya. Itu sangat nyaman sekali untuk perjalanan jauh. Dan keluhan ya yang tak dapatkan di NMAX, Mas Bejo kan kemarin memang lebih jauh ya, lebih jauh sekitar 30 atau 20 km-an perjalanannya. Kalau ini kan
nggak sampai 100 km ya kemarin. Nah, itu tangan Mas Bejo itu kan lurus banget ya, harus maju ke depan, maju ke depan. Kalau untuk NMAX, karena menghindari bahasa Jawanya itu keju ya, keju atau apa ya, sebah atau apa. Kalau ini enggak, ini senyaman itu yang Mas Bejo rasakan. Jadi cukup nyaman saat perjalanan jauh. Kayaknya Mas Bejo kan ada plan mau ke Pacitan ya, atau ke Pantai Pangasan ya, deket Jogja sana. Itu kan rencana pakai NMAX ya. Kayaknya pakai PCX ini kayaknya. Rencana motovlog touring Mas Bejo ini. Nah itu. Jadi cukup nyaman untuk dipakai. Terus secara handling dan segala macamnya pastinya sangat ringan. Tapi ada tanda kutipnya. Karena terlalu ringan, kalau ngebut-ngebut banget itu agak sedikit ojol sendiri. Jadi kalau mantepan itu lebih mantep NMAX. Jadi lebih mantep lah, lebih solid, lebih mantep itu NMAX Neo S. Cuman kalau ini ringan, cuman kalau perbandingannya sama Vario 160 sama Vario 125 mungkin ya lebih mantepan si PCX. PCX ini motor Honda. Seperti motor Honda pada umumnya, yaitu Beat mungkin Vario 125 atau Vario 160, tapi lebih mantap dan lebih besar gitu. Jadi secara keseluruhan nyaman. Dibandingkan NMAX sama PCX lebih nyaman mana? Pastinya beda-beda. Mas Bejo akan sangat nggak adil ya kalau langsung dibandingkan lebih enak yang mana. Tapi kalau untuk kenyamanan, Mas Bejo merasa ya lebih nyaman PCX ini teman-teman. Nah itu yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang kenyamanan yang ada di PCX 160 di perjalanan jauh pertama Mas Bejo. Selanjutnya adalah tentang hal terakhir yang ingin Mas Bejo bahas, adalah tentang hal-hal yang bersifat apa ya istilahnya, yang Mas Bejo kangenin yang ada di NMAX tapi nggak ada di PCX. Ya, yaitu pada yang pertama adalah pada cara setirnya. Cara setir dari motor ini, cara starter maksudnya, itu hanya kiri saja. Itu agak ribet teman-teman. Jadi habis pegang HP harus masukkan HP baru gini. Kalau untuk NMAX kadang-kadang kita lihat map ya, lihat map masuk terus tinggal starter, lihat HP langsung bisa jalan. Kalau ini harus dimasukkan dulu atau ditaruh dulu HP-nya sehingga untuk starternya menjadi bisa gitu ya, karena memang setir kiri saja atau tuas rem kiri saja, dan itu nemen banget. Terus yang kedua, kekurang fleksibelan yang ada di ini, di trip ya, karena tripnya itu trip 1, trip 2 nya nggak ada, cuma 1 trip saja. Dan untuk setting-settingannya itu harus di sini dulu, dan nggak begitu sering setting. Kalau untuk NMAX, Mas Bejo sangat sering banget men-setting. Karena apa? Karena memang gampang banget ya, settingannya di tangan. Terus ininya juga lebih ke atas dikit, lebih mudah, sehingga pitek-pitekan dan segala macamnya itu nyaman. Kalau ini agak kaku, gitu lah. Agak kaku secara fitur. Mungkin lebih kepada menjaga keamanan yang ada di saat kita berkendara ya, sehingga kita fokus berkendara saja, nggak usah setting-setting yang ada di sini. Untuk penggunaan hazard ini cukup mudah, jadi tinggal pitek. Ini nyaman banget. Kalau untuk NMAX kan digesek ya, gesek kanan kiri. Kalau ini tinggal tekan saja, sama kayak bel dan segala macamnya. Jadi cukup enak banget untuk PCX ini. Jadi punya kekurangan dan kelebihan kalau perbandingannya sama NMAX teman-teman. Ya mungkin cukup videonya, video santuy-santuy kita tentang apa ya istilahnya, ya tentang obrolan ringan santuy Mas Bejo tentang PCX di jalan jauh pertama Mas Bejo. Apa saja yang Mas Bejo rasakan. Mungkin kalau perjalanannya lebih jauh lagi besok atau apa gimana, ada info segala macamnya, pasti tak updatekan di video tentang NMAX. Jadi NMAX apa? PCX. Jadi buat kalian teman-teman yang pengen beli PCX, beli aja. Motor ini sangat nyaman dan enak banget. Kalau beli NMAX juga langsung beli juga nggak apa-apa, karena memang juga cukup oke, sama-sama oke, punya karakter masing-masing.
Ya wes, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo channel. Matur nuwun. Terima kasih.